Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah meluangkan waktunya ya untuk aksi nyata ini untuk diseminasi tentang implementasi budaya positif di kelas. Adapun kegiatan kali ini rundown acaranya. Rundown acaranya yang pertama yaitu pembukaan, kemudian yang kedua adalah pembacaan doa, ketiga sambutan kepala sekolah yang nanti akan diwakili oleh Bapak PKS Guru. Kemudian selanjutnya ada pemaparan materi implementasi budaya positif di kelas. Selanjutnya ada speaking nanti ya, dan yang akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan ditutup dengan doa. Itu barangkali acaranya yang akan kita laksanakan hari ini. Sebelum kita mulai sekaligus pembukaan barangkali ya, karena kita juga tidak sedikit ya, melaksanakan panen karya pada. Nah, untuk kegiatan kali ini barangkali langsung saja kita buka dengan ucapan bismillah bersama-sama. Mudah-mudahan kegiatan kita kali ini akan membawa manfaat untuk kita kedepannya untuk memperbaikkan pendidikan khususnya di kelas-kelas kita. Untuk selanjutnya saya ingin ada sepatah dua patah kata dari kepala sekolah karena kebetulan ibu kan sudah kondisi sakit ya, jadi tidak memungkinkan untuk itu, maka saya persilahkan untuk Bapak Kurikulum memberikan dua patah kata mengenai kegiatan ini. Persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya pada Ibu Sri yang sudah memberikan kesempatan saya untuk memberikan kata-kata perwakilan dari Ibu Kepala Sekolah yang kebetulan beliau sedang dalam kondisi sakit, jadi belum full bisa mendampingi kegiatan acara itu. Peserta calon guru penggerak angkatan 8 ya Bu, angkatan 9 ya, yang sudah mulai kegiatannya sekarang, yaitu kegiatan aksi nyata, dan ini perlu kita dukung bersama-sama kepada Bapak Ibu untuk menyukseskan kegiatan yang dilakukan oleh Ibu Sri agar terlaksana dan lancar sampai nanti beres kegiatan calon guru penggerak ini. Nah, khususnya kepada Bapak dan Ibu guru SMP Negeri 3 Cibatu, mudah-mudahan ini menjadi suatu motivasi besar buat Bapak Ibu untuk mengikuti kegiatan guru penggerak angkatan selanjutnya. Walaupun untuk angkatan ini sudah ditutup, tapi ada juga yang sudah daftar ya, dari Ibu Dewi Ratna. Mudah-mudahan bisa lulus tahap 1 dan bisa didampingi juga oleh Ibu Sri yang sudah atau yang sedang melaksanakan program CGP ini gitu. Jadi jangan terhenti atau terputus dari Ibu Sri kemudian ke Bu Dewi Ratna. Mudah-mudahan nanti Ibu Bapak guru yang belum mengikuti segera mengikuti program guru penggerak ini, termasuk saya nanti akan mengikuti ya. Mudah-mudahan kita semua bisa dan diberikan kesehatan, kelancaran sampai nanti kita semua menggapai cita-cita apa yang kita inginkan, khususnya untuk Ibu Sri Rahmawati dan umumnya untuk kita semua Bapak Ibu guru SMP Negeri 3 Cibatu. Sekian dari saya, terima kasih. Mangga dilanjutkan Ibu Sri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hamdan. Kemudian untuk selanjutnya barangkali sebelum pemaparan materi, seperti biasa kalau kita dalam kegiatan belajar itu mau dengan murid mau dengan kegiatan apapun, kita harus selalu membuat kesepakatan kelas. Ya, sebelumnya di aksi
selesaikan proses 1 jam barangkali ya. 1 jam, jadi kita harus menyelesaikan ini pada pukul berapa ini kalau 1 jam berarti? 11. Selanjutnya apa kira-kira? Boleh buka handphone. Boleh? Buka handphone. Buka handphone. Akan saya lakukan ini masuk ke materi barangkali. Yang pertama ini kita akan mulai mempelajari kembali, sebetulnya mengingatkan kembali karena ini bukan sesuatu yang baru sebetulnya karena sudah dari beberapa bulan yang lalu, malah tahun kemarin sebetulnya sudah mulai ya kurikulum merdeka itu. Jadi di kurikulum merdeka itu ada perubahan paradigma belajar. Jadi kurikulum merdeka ini tidak memperkenalkan paradigma belajarnya diusung oleh Bapak Pendidikan Ganjar Primatana itu yang menyatakan bahwa pendidikan itu adalah menuntun segala bentuk kodrat yang ada pada anak, baik itu kodrat alam maupun kodrat zamannya, agar murid mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tinggi sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat. Nah di sini barangkali esensinya bahwa pendidikan kalau yang biasanya itu teacher center yang selalu jadi tokoh itu kita kan sebagai guru biasanya. Nah sekarang itu di kurikulum mereka belajar itu apapun yang dilaksanakan oleh sekolah, kegiatan belajar apapun itu kepentingan anak yang nomor 1. Mereka lah tokohnya, kita hanya membimbing dan mengarahkan. Ya, jadi kalau biasanya kita yang capek, kita yang ribut, nah untuk kurikulum mereka itu mereka yang aktif belajar, kita hanya mengirim saja. Ke sini loh arahnya, ini loh media yang bisa dipakainya gitu. Ya, jadi kita bisa menyimpulkan bahwa muridlah yang menjadi prioritas segala bentuk kegiatan pembelajaran dan posisi guru itu hanya menggamba katanya, menggamba pada murid. Nah ini barangkali paradigma baru yang benar-benar baru gitu. Jadi kita tuh menghamba kepada murid. Ya kalau kemarin-kemarin kita mau memaksakan kontrol kita kepada anak, justru sekarang kita yang harus nurut, bukan kemauan anak, tapi kepentingan anak. Ya, jadi artinya bukan artinya semua kemauan anak itu kita turuti, tapi apa yang penting buat mereka kita harus tahu. Itu barangkali. Nah selanjutnya dari perubahan paradigma belajar ini kita akan harus mengetahui kebutuhan dasar hidup manusia, bahwa segala tindak tanduk manusia itu adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Ya, jadi yang pertama itu ada kebutuhan dasar hidup untuk bertahan hidup, jadi untuk survival. Semua tindakan anak baik yang baik ataupun misalnya kalau kita menyebutnya bermasalah itu untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup ini. Jadi kalau misalnya ada anak yang terlambat datang sekolah itu kemungkinan ada salah satunya untuk pemenuhan ini. Mana tahu anak itu terlambat karena untuk memenuhi kebutuhan bertahan hidup misalnya, karena dia harus bekerja, karena dia harus membantu orang tuanya misalnya. Nah itu untuk kebutuhan hidup, untuk bertahan hidup. Nah kemudian selain kebutuhan bertahan hidup itu ada juga kebutuhan kasih sayang, kasih otomatis ya kalau ini suka langsung dia padahal kasih sayang. Nah itu kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Itu kalau dalam bahasa Inggris itu adalah dikenal dengan love and belonging. Maksudnya apa? Kebutuhan ini biasanya anak mencari perhatian. Ada beberapa anak yang ketika misalnya di dalam kelas itu mencari perhatian. Ya karena memang dia butuh misalnya mungkin di rumahnya dia tidak mendapatkan perhatian yang cukup dari orang tuanya. Sehingga ketika di kelas dia cari perhatian dengan berbagai macam bentuk ulahnya gitu. Ya ada kan ya, kita biasanya menemukan seperti itu. Jadi ada anak-anak yang memang cari perhatian, ya bagaimanapun caranya, pokoknya guru harus memperhatikan saya. Itu ada yang seperti itu. Jadi ini kita harus mengenali betul kenapa anak bertingkah seperti itu. Nah di antaranya ini. Kemudian selanjutnya ada juga kebutuhan mendapatkan kebebasan membuat pilihan atau freedom. Jadi freedom ini kebebasan bukan bebas-bebasnya.
Bisa juga anak memang membutuhkan kebutuhan untuk bebas, mau bebas saya mau pokoknya tidak mau diatur, ada juga yang seperti itu. Tapi ada juga yang masuk dengan freedom ini adalah kebebasan untuk membuat pilihan. Misalnya kita belajar di kelas nih, mungkin saya aja secara pribadi mungkin pembelajaran yang saya lakukan itu membosankan, sementara anak tidak mau yang seperti itu. Misalnya mereka punya keinginan untuk bebas memilih, misalnya saya maunya belajar begini Bu, saya maunya belajar seperti ini, dari sumbernya misalnya ini Bu gitu. Jadi jangan misalnya textbook aja, tapi sekali-kali dong Bu nonton, anak-anak bisa sekali gitu Bu, sekali-kali dong nonton, sekali-kali Bu dengar lagu misalnya. Nah itu berarti anak sedang ingin dipenuhi kebutuhan freedomnya, kebutuhan kebebasan untuk membuat pilihannya. Jadi nanti kita pembelajaran pun harus memberikan kebebasan kepada anak. Kalau misalnya ada produk atau misalnya hasil karya itu jangan diseragamkan. Ya pembelajaran sekarang seperti itu. Jadi ada mungkin anak yang kebutuhannya dia bagusnya di visual, berarti nanti hasil karya produk itu ya bentuknya visual gitu, membuat video gitu. Tapi ada juga misalnya anak yang memang literasinya bagus, dia sukanya bikin cerpen, itu harus kita akomodir. Jadi mereka punya kebutuhan untuk bebas membuat pilihan apa yang baik menurut mereka. Dalam artian untuk pembelajaran ya. Kebutuhan selanjutnya adalah kebutuhan mendapatkan kesenangan. Nah ini kadang-kadang suka kita lupakan. Ya jadi kebutuhan mendapatkan kesenangan. Anak-anak itu memang dunianya kan dunia bermain ya. SMP itu masih ada dunia bermainnya, itu masih terbawa terutama kelas 7 barangkali kelas 8 itu karena memang ya kita juga sebagai guru, sebagai orang dewasa kan memerlukan itu ya. Kadang-kadang kita pengen sekali-kali itu nyanyi lah kita juga kan gitu ya. Anak juga sama. Jadi kalau misalnya anak yang kebutuhan kesenangannya tidak terpenuhi, ini nanti di kelas itu jadinya suka bikin ulah, bermasalah. Nah itulah makanya kita menemukan misalnya anak main bola di dalam kelas. Nah, sering kita mendapati anak yang ketika harusnya belajar, anak matanya ke lapangan karena dia suka sesuatu yang akan terjadi di lapangan. Saya bosan di sini, saya pengen senang-senang seperti mereka. Nah, kita harus pandai-pandai sebagai guru bagaimana memenuhi kebutuhan dasar mereka, tetapi masih terarah gitu. Jadi barangkali kita harus pandai-pandai itu mengolah. Mungkin tidak ada salahnya ketika misalnya kita pelajaran apa, mungkin sambung-sambungkan matematika belajar di lapangan poli bisa nggak sih sebenarnya? Bisa kan ya? Bisa. Sebetulnya di lapangan poli itu tidak harus belajar pelajaran olahraga saja. Ya, artinya kita bisa kalau misalnya anak kira-kira tidak kondusif di kelas, bawalah sekali ke lapangan gitu. Saya juga kali-kali bawa ke kelas. Betul, dan gitu. Senang ya Allah. Boleh. Pokoknya membawa kesenangan ke dalam dunia anak, ya gimana lah caranya. Pokoknya membuat suasana menjadi asik gitu, ya tidak bosan gitu. Ya sekali-kali bawa ke lapangan. Jangan hanya main volinya saja atau passingnya saja. Coba kita ukur lapangan. Tahu nggak bagaimana cara mengukur lapangan kan gitu kan? Yang mana itu yang disebut panjang, yang disebut lebar gitu ya. Nah, nanti luasnya berapa itu kan bisa juga sebetulnya. Ya, jadi pembelajaran itu tidak selalu harus textbook gitu sesuatu yang katanya ada di buku. Kadang-kadang kita sendiri suka bingung ini korelasinya apa dengan kehidupan kita gitu ya. Hitung dadu gitu kayak gitu. Apa sebenarnya korelasinya? Kita bisa sebetulnya. Termasuk ya untuk bahasa Inggris juga bisa mungkin nanti ya istilah-istilah olahraga dimasukkan ya gitu istilah-istilahnya kalau misalnya band gitu apa ya. Kalau mau gantian tempat Bu, kelas sama itu lapangan saya siap Bu. Ya siap boleh. Takutnya ada yang bosan kelas di lapangan. Nah boleh ya. Nanti bahasa Inggris gantian yang di lapangan, nanti olahraga yang di kelas gitu ya. Oke boleh ya betul ya. Jadi kita buatlah suasana yang pokoknya yang menarik semenarik mungkin. Merdeka belajar, merdeka mengajar itu kan esensinya begitu. Ya kita jangan terpukul oleh suatu kebiasaan lama gitu. Itu barangkali. Kemudian yang terakhir adalah kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Nah ini kebutuhan atas pengakuan ini kadang-kadang ini juga kita suka lupa gitu. Jadi anak itu kadang misalnya ada anak-anak yang muncul secara akademis misalnya atau secara kepemimpinan ini kita harus akomodir. Jadi anak biasanya yang bermasalah biasanya itu dia sedang pengen pengakuan.
selain dari saya biasanya anak itu cari perhatian itu kadang dia butuh pengakuan juga. Mungkin kita bisa arahkan anak yang tukang ngatur orang lain, yang suka ini kasihlah coba pengakuan, coba disuruh dia kasih kepercayaan. Jadi misalnya KM untuk seminggu misalnya gitu ya, untuk membuktikan bisa enggak ya, kalau diarahkan dengan benar misalnya gitu ya, powernya itu. Atau misalnya nanti kebutuhan pengakuan kemampuan ini misalnya yang dia memiliki kemampuan yang unggul bisa di suatu bidang tertentu, tunjukkanlah gitu. Jadi mendapatkan pengakuan. Seperti kita aplikasinya di Kamis gratis itu sebetulnya sekarang sudah terlihat ya, anak-anak sudah mulai agak pede. Biasanya itu aja, anak sekarang mulai yang lain, yang ini juga muncul gitu. Seperti hanya tadi kan kita ternyata dengan proyek seperti ini kita bisa lihat kreativitas anak itu ternyata luar biasa, melampaui dari apa yang kita pikirkan gitu. Ya tahu begitu barangkali kemarin ketika bikin mungkin akan lebih bagus kalau mereka yang bikin, ternyata kreativitas mereka itu melebihi kita gitu. Ya kalau dikasih waktu, dikasih kesempatannya, dikasih ruang mereka untuk berkreasi, sebetulnya mereka bisa gitu. Kebutuhan dasarnya, pemahaman kebutuhan dasarnya, kita juga akan mempelajari apa sebenarnya motivasi perilaku manusia itu. Nah jadi perilaku manusia itu, motivasi itu sebetulnya ada 3 level. Yang level pertama, level ke-1, dan ini level yang terendah. Orang melakukan sesuatu itu karena ingin menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Nah takut ya. Nah selama ini disiplin kita itu seperti ini biasanya. Anak baru di level takut saja mendapat hukuman. Kalau tidak dihukum ya sudah melanggar lagi aja gitu kan. Ya, jadi apapun yang mereka lakukan itu semata-mata karena takut dihukum aja sama ibu, bapak guru gitu. Nah level selanjutnya ini sudah agak naik levelnya, sudah bukan lagi karena takut mendapat hukuman, tapi sudah ingin mendapatkan pujian atau penghargaan. Nah ini hubungannya biasanya anak-anak tertentu, anak-anak yang memang sudah mulai baik nih, disiplinnya sudah agak meningkat levelnya, yang ada di level yang kedua ini, ya, yaitu ingin mendapatkan penghargaan atau pujian. Nah tetapi keduanya ini masih merupakan motivasi yang ekstrinsik, artinya motivasinya ini berdasarkan pengaruh dari luar, dari orang lain, belum ideal yang ingin kita terapkan ke anak. Jadi kita sangat menginginkan bahwa anak-anak kita itu motivasinya sudah karena kesadaran diri untuk mencapai sesuatu itu demi memuaskan diri sendiri. Jadi bukan karena takut, bukan juga karena pengen dipuji gitu. Jadi benar-benar sudah sadar, saya melakukan ini karena memang saya butuh gitu. Tidak terpaksa. Jadi saya belajar bukan karena ada si ibu, ada si bapak. Saya belajar karena saya butuh gitu. Nah ini barangkali yang dimaksud dengan disiplin positif. Ya, awal-awal sebenarnya saya agak bingung dengan kata disiplin positif. Emang disiplin ada yang negatif ya? Gitu. Awal-awal betul. Saya berpikir ketika lihat di PMM, emang ada yang disiplin yang negatif ya? Gitu. Nah ternyata yang dimaksudkan dengan disiplin positif itu adalah disiplinnya itu tumbuh dari kesadaran diri sendiri. Sementara kalau yang disiplin bagi kalau lawannya positif atau negatif ya, yang negatif itu disiplin sih disiplin. Tetapi ini masih dipengaruhi oleh pihak lain dari luar, dan itu biasanya tidak bertahan lama katanya. Ya kenapa tidak bertahan lama? Kalau bentuknya hukuman ataupun penghargaan, kalau tidak dapat hukuman atau tidak dapat penghargaan atau tidak dapat pujian, itu anak tidak mau melakukan itu. Hanya melakukan itu ketika ada itu. Itu maksudnya kenapa kita harus menumbuhkan yang motivasi yang intrinsik ini, karena ini jangka panjang, nempelnya lama gitu. Karena sudah sadar, tidak perlu lagi terserah mau ada ibu, ada bapak, mau enggak. Saya karena tugas saya belajar, saya sadar saya butuh belajar, maka saya mau melakukan itu gitu. Itu level yang kita harapkan untuk bisa dipenuhi oleh murid-murid kita. Kemudian selanjutnya ini ada, nah ini disiplin positif. Tadi sudah disinggung sebelumnya bahwa disiplin positif itu adalah disiplin diri dalam berperilaku, yaitu dengan cara mengontrol diri memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah ini barangkali harus dipahami juga apa itu kebajikan universal. Bahwa kebajikan universal itu adalah nilai-nilai yang kita pahami yang
apapun rasnya, apapun budayanya, dari mana dia berasal, itu kita sepakat bahwa itu nilai-nilai itu memang positif. Misalnya ini, kejujuran. Semua orang dari bangsa manapun, agama apapun percaya bahwa jujur itu adalah suatu nilai yang positif, gitu kan ya. Itu yang dimaksud dengan kewajiban universal. Jadi banyak sekali nilai-nilai karakter yang memang kita bisa jadikan acuan. Itulah yang ingin diterapkan ke anak didik kita. Nah, motivasi dari disiplin positif ini seperti tadi yang sudah diungkapkan, motivasinya berasal dari kesadaran diri, ya, dari motivasi dalam diri kita intrinsik. Nah, budaya positif ini terlahir saat disiplin positif diterapkan melalui kebiasaan sehari-hari di sekolah. Jadi karena kalau sudah disiplin positifnya sudah muncul dalam diri anak-anak dan sudah terbiasa, inilah yang akan menjadi budaya positif. Karena budaya itu kan terus ya, namanya budaya itu berulang terus. Ya, bukan hanya sekali-sekali terjadinya, tetapi berulang-ulang. Itu. Kemudian selanjutnya, nah ini ada posisi kontrol guru. Ini barangkali yang lumayan agak sedikit jelimet ya. Karena apa? Karena selama ini setelah dipelajari ternyata kita melakukan banyak sekali kesalahan dalam melakukan fungsi kontrol kita. Ya, apa itu? Posisi kontrol guru itu ada 5. Yang pertama itu sebagai pemukul, ya, sebagai pemukul. Kemudian yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman. Selanjutnya adalah pemantau, dan terakhir adalah manajer. Sebagai manajer inilah yang paling kita harapkan, idealnya itu sebagai manajer. Nah, yang terendah itu adalah sebagai pemukul, dan ini harus kita hindari. Selama ini itulah yang paling sering kita lakukan, dan ternyata di kurikulum Merdeka itu ini tidak boleh. Nah, ini sesuatu hal yang baru barangkali yang kita harus lakukan, yang harus kita pelajari bersama bagaimana caranya menerapkan disiplin, tetapi bukan sebagai pemukul. Sebetulnya seperti apa posisi kontrol sebagai pemukul? Ini biasanya katanya menggunakan intonasinya yang tinggi, bahasanya yang kasar. Ya, biasanya kita sambil marah-marah, sambil emosi itu. Kemudian cirinya katanya memberikan hukuman tanpa mendengarkan penjelasan murid. Misalnya ada datang anak kesiangan, kamu yang datang siang, soalnya kalian lapar. Itu saya termasuk salah satunya yang pernah menerapkan itu. Ya mungkin Bapak Ibu juga pernah ya. Dan itu ternyata sekarang itu tidak boleh lagi. Ya, kenapa? Karena katanya dampaknya itu. Ini yang kenapa tidak boleh, karena dampaknya ini kepada anak itu, kalau kita sering seperti itu, tanpa mendengarkan alasan anak kenapa, tanpa memperhatikan kebutuhan dasar apa yang mereka sedang ingin penuhi, itu anak akan menjadi anak yang pendendam, pemarah, ya, jadi dia menumpuk kekesalannya itu, ya, menumpuk kesalahannya itu. Nah itu kalau sudah terlalu bertumpuk kekesalan itu, nanti takutnya meledak. Mungkin tidak meledak di waktu itu, tetapi kalau secara akumulatif itu dilakukan, jadi itu membahayakan sekali. Itu akan membantu karakter anak menjadi anak pemarah. Ya, mungkin mereka tidak akan berani melawan kita secara langsung, ditakutkan. Ini meledaknya itu kepada orang lain, kepada anak-anak lain yang memang menurut dia itu tidak lemah ya, gitu. Itu takutnya gitu. Nah itu kemudian ada pembuat rasa bersalah. Ada juga kan yang guru ini yang melakukan kontrolnya ini membuat anak merasa bersalah. Contohnya seperti apa? Dicontohkan ya. Kalau misalnya gurunya ini membalas, kamu tuh ya gara-gara kamu dijadikan dimarahin sama kepala sekolah, gara-gara kamu tahu nggak, kamu tuh gara-gara kamu kalian dibunuh jadi begini atau apa, itu udah seperti itu. Jadi membuat anak merasa bersalah. Nah itu juga ini menimbulkan rasa yang negatif pada diri anak. Jadi anak tuh merasa gagal. Saya sudah mengecewakan bapak ibu guru, dan itu akan menempel terus. Anak merasa bahwa dia sudah gagal. Gitu. Nah itu ini juga harus dihindari, sedapat mungkin dihindari, karena ini tidak baik katanya. Kemudian
Nah ini bahasanya katanya memelas, nanti ibu dimarahin misalnya gitu. Nah, itu biasanya seperti itu yang membuat rasa bersalah. Kemudian menyalahkan murid, ya, sehingga menimbulkan rasa bersalah. Nah selanjutnya adalah sebagai teman. Yang dua ini penghukum dan pembuat rasa bersalah ini benar-benar membuat anak merasa negatif ya, dalam dirinya, pengaruhnya itu sangat negatif. Sementara yang untuk fungsi kontrol sebagai teman ini sebetulnya sudah fungsinya sebagai teman. Akan tetapi ternyata ini pun memiliki dampak yang negatif juga untuk jangka waktu yang lama. Untuk jangka waktu yang tertentu, yang pendek ini boleh dilakukan katanya. Ya tergantung situasi. Jadi kita harus pandai-pandai nih memposisikan diri, kapan kita sebagai teman, kapan kita sebagai pengontrol, kapan kita sebagai manajer. Nah, kalau sebagai teman ini itu selain ramah, bahasanya persuasif ya, ini posisikan sebagai teman. Kadang-kadang memang kita bisa dan harus juga bisa memposisikan diri sebagai untuk mengorek misalnya informasi. Mungkin menggali informasi dari anak dengan intonasi yang tinggi, dengan marah-marah. Ya, kita kadang harus mengorek ranah lebih lanjut dari anak itu dengan cara yang ramah. Cerita dong misalnya ke ibu sebenarnya ada apa gitu misalnya. Ya, nah, akan diceritakan misalnya sama yang lain. Nah itu posisinya seperti itu misalnya. Tapi ini untuk jangka waktu yang lama katanya ini juga tidak baik. Kenapa tidak baik? Karena ini akan menimbulkan ketergantungan anak kepada guru tertentu. Ya misalnya nih, kalau saya terus bersikap ramah nih, kalau misalnya anak melanggar misalnya karena pengen jadi favorit anak misalnya, itu lama-lama nanti anak selalu berkata kalau ada apa-apa, tenang aja lah, muslim ada yang baik ini saya gitu. Nah seperti itu. Nah itu tidak baik juga. Dan atau misalnya ketika saya nanti beralih fungsi, karena tidak mungkin saya terus-menerus berfungsi sebagai teman kan, karena kita kan guru ya. Mungkin suatu saat misalnya saya di saat-saat tertentu saya harus menjadi seorang pemantau, otomatis intonasi kita, otomatis perlakuan kita kepada anak berbeda. Dan nanti anak yang sudah terbiasa bisa diperlakukan sebagai teman itu mulai menarik diri. Oh jadi kenapa jadi sibuk jadi begini ya? Padahal kemarin balik misalnya gitu. Nah itu juga sama. Jadi itu dampak negatifnya seperti itu. Jadi untuk jangka waktu yang lama sebagai teman juga tidak terlalu jangan terlalu sering digunakan juga. Tapi untuk waktu tertentu mungkin bisa juga. Ya karena anak juga butuh perlindungan. Ya terutama misalnya kayak kasus-kasus bullying, misalnya anak kan perlu tahu kepada siapa dia bisa berlindung gitu ya. Nah kemudian sebagai pemantau, guru ini mengawasi perilakunya berdasarkan peraturan. Nah sebagai pemantau itu biasanya ada konsekuensi. Nah kalau misalnya sebagai pemantau itu kita biasanya menerapkan, bukan bentuknya hukuman ya, harus kita bisa membedakan apa bedanya antara hukuman dengan konsekuensi. Kalau hukuman itu biasanya sesuatu yang terjadinya itu atau diberikannya itu di saat itu juga, dan kita tidak ada kesepakatan sebelumnya. Sementara kalau konsekuensi kita berdasarkan peraturan yang sudah diberikan tata tertib. Karena kan sudah lihat tata tertib di sekolah kita itu apa aja, atau tata tertib di kelas kita apa aja. Jadi ketika anak tidak melanggar peraturan itu, kita tinggal lihat ini poinnya, ini yang dilakukan. Itu sebagai pemantau. Nah, konsekuensinya kan saya tahu harus bagaimana. Mereka tahu kalau misalnya melanggar itu konsekuensinya apa. Jadi tidak serta-merta seperti hanya hukuman. Kalau hukuman itu bentuknya biasanya kadang apa kesalahannya dan apa hukumannya itu kadang-kadang nggak nyambung. Yang bisa tidak bawa bekal dihukumnya sih spot karena tidak nyambung sebenarnya gitu. Tidak membawa buku catatan misalnya, atau tidak menyiapkan catatan hukumannya misalnya suruh keliling lapangan kan hanya atau suruh tomat misalnya bermerah 15 menit. Biasanya kan hukuman seperti itu, atau bersihin misalnya WC kan nggak nyambung gitu. Itu hukuman. Sementara kalau sanksi itu memang sudah dijelaskan, ini peraturannya sanksinya tahu begini. Kalau melanggar ini kena skor, itu kan sudah jelas dari awal gitu ya. Kemudian kalau misalnya sebagai, nah
kalau sudah menyadari kesalahannya apa yang harus saya lakukan. Dan itu harus muncul dari anak, bukan kita yang menentukan harus bagaimana, itu bukan. Harus anak yang menyadari bagaimana apa yang harus saya lakukan untuk memperbaiki kesalahannya. Itu bedanya dengan manajer. Nah, ini ada 3 langkah, tapi ketika kita memposisikan diri sebagai manajer, itu ada 3 langkah yang dinamakan 3 langkah restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, yang terakhir menanyakan keyakinan kelas. Nah, ini yang sesuatu yang baru juga barangkali. Apa itu yang dimaksudkan dengan menstabilkan identitas? Jadi ketika kita langkah pertama, ketika anak misalnya melakukan pelanggaran, kita itu menghadirkan anak berbicara dari ketika yang salahnya divalidasi dengan cara bagaimana? Dengan cara memahami sebetulnya tindakan ini motivasinya apa. Tanyakan alasannya. Misalnya kalau misalnya anak meledek temannya, tanya alasannya. Kenapa sebetulnya kamu itu meledek teman kamu sampai nangis misalnya gitu. Tanya alasannya kenapa. Misalnya kalau jawabannya oh, ya lucu aja bu, misalnya dan si itu kan lucu kalau diledek gitu, ekspresinya nanti lucu gitu misalnya. Kan ada anak tuh yang iseng tuh pengen lihat orang marah ya. Ada yang iseng begitu. Buat agar apa kebutuhan dasarnya itu terpenuhi tanpa harus merugikan orang lain. Nah itu barangkali yang harus kita pikirkan bagaimana caranya. Nah ini ada di langkah terakhir menanyakan keyakinan. Setelah tahu apa yang dia lakukan itu dasarnya dari mana, alasannya untuk apa, nah kita langsung menghubungkannya dengan nilai-nilai yang dipercaya dengan mengarahkan murid untuk mengambil langkah perbaikan. Setelah kita tahu apa yang mendasarinya, itu kita harus bisa menghubungkan dengan nilai yang dipercaya. Makanya di awal kenapa kita membuat kesepakatan kelas itu setiap kegiatan, setiap kelas itu harus membuat keyakinan kelas. Nanti kita akan berusaha mempraktekkan itu bagaimana caranya mengambil membuat kesepakatan kelas. Kita tidak bisa menghukum anak atau memberikan sanksi kalau memang kita sendiri tidak punya aturan, tidak punya peraturan. Ya jadi kita harus mengarahkan ke itu. Kemudian nilai-nilai yang dipercaya itu tadi ya, nilai-nilai kebajikan universal yang kita percaya, yang jujur, saling menghargai. Nah kita kalau sudah disepakati di kelas kita harus saling menghargai, kita bisa langsung tunjuk ini loh poin kita, ini loh yang sudah kita sepakati bahwa kita harus saling menghargai. Kalau misalnya kalian meledek, namanya itu saling menghargai atau tidak? Ya, jadi kita menemukan sendiri letak kesalahannya di mana dan apa yang harus dia lakukan. Gitu. Jadi langkah restitusi yang terakhir itu kita harus menggiring anak untuk memahami apa yang harus dia lakukan untuk memperbaiki ini. Itu barangkali yang langkah restitusi yang terakhir, yang segitiga restitusi. Sampai di sini sudah ngantuk? Sampai di sini sudah ngantuk? Sudah ngantuk ya? Apa dulu nih? Harus ice breaking dulu? Ice breaking, biasanya Pak Abdul suka pinter ice breaking olahraga. Asli, nah, siapa yang ice breaking? Yang ice breaking siapa yang kita ganti dulu ice breaking dulu. Karena ini memang jam-jam kritis ya. Ini jam-jam kritis. Kita masih ada waktu setengah jam lagi tapi ya. Kita masih ada waktu karena materi juga masih ada beberapa lagi. Kita lagi tanya jawab.
jawab. pengen ke tanya jawab. Langsung ke tanya jawab. Jangan ya. Udah greget. Ya, betul ya. Udah greget. Betul ya. Mama tadi dulu. Saya sengaja biar Bapak Ibu greget dulu gitu. Nah, nanti kalau sudah terpancing gregetnya itu pasti pertanyaannya bakal luar biasa berisi ya. Atau mau lanjut ke keyakinan kelas? Apa yang mau ini dulu ini? Lanjut coba. Makin lama nanti katanya ya. Oke, keyakinan kelas kan. Kita maju ke keyakinan kelas. Tadi sudah disinggung tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini maksudnya apa? Keyakinan kelas itu adalah kesepakatan kelas yang diyakini bersama oleh guru dan murid selama proses pembelajaran. Jadi keyakinan kelas ini kalau misalnya bedanya dengan peraturan apa? Peraturan itu biasanya diberlakukan sepihak. Betul nggak? Ya kan? Peraturan sekolah itu biasanya sepihak sekolah yang membuat kan. Kelas itu ini harus kesepakatan bersama. Jadi antara murid dengan guru itu harus sepakat bersama. Dari banyaknya peraturan di sekolah itu, kita sepakati yang berlaku di kelas ini yang esensi aja, karena tidak semua peraturan sekolah itu kan bisa diberlakukan di kelas ya, yang inti aja. Misalnya apa nih peraturan sekolah yang bisa diterapkan di sekolah? Misalnya jangan membuang sampah di kolong meja, misalnya gitu-gitu. Ya, itu kan berlakunya di kelas misalnya. Atau misalnya kalau misalnya masuk ke kelas harus lepas sepatu Bu, misalnya gitu. Nah itu hasil kesepakatan bersama antara murid dengan guru. Jadi tidak sepihak, berbeda dengan peraturan sekolah. Nah kemudian keyakinan kelas ini ketika sudah disepakati itu menjadi kesepakatan kelas, itu kalimatnya harus positif. Tidak ada lagi kalimat misalnya jangan membuang sampah sembarangan. Kata jangan itu tidak boleh karena dia negatif. Jadi harus diganti menjadi positif ya, misalnya membuang sampah harus pada tempatnya gitu. Jadi tidak ada kata jangan lagi. Karena katanya kalau bisa kita menggunakan kalimat negatif itu yang tertanam ya negatif juga gitu. Jadi biasanya kalau kita mendapatkan larangan itu kan biasanya suka asal ada larangan yang disengajakan gitu. Kalau ada peraturan kan gitu kan. Jangan kita sayangnya banget kalau gitu gimana sih sebenarnya kan gitu ya. Jadi peraturan itu kenapa kami harus menggunakan kalimat positif biar memotivasi kita bahwa kita melakukan sesuatu yang positif kalau misalnya peraturan itu. Karena kalau misalnya kalimatnya negatif seolah-olah kita kayak nyobakan nih kalau pengen gitu ya. Jadi rebellious kita keluar gitu, isengnya kita keluar gitu. Itu barangkali ini jangka panjang ini sebetulnya ya dampaknya. Kemudian bagaimana katanya langkah membuat keyakinan kelas? Nah, langkahnya ini adalah mengubah peraturan-peraturan kelas yang disepakati bersama ke dalam bentuk kalimat positif. Ya, jadi tadi ketika ada kalimat jangan itu usahakan berubah kalimatnya menjadi kalimat positif. Ya, tidak boleh misalnya itu kan harus diganti kalimatnya menjadi kalimat positif. Ya, itu berbahasa Indonesia harusnya lebih paham ya Bu Lini ya. Harusnya lebih tahu bagaimana cara mengubah kalimat negatif menjadi kalimat positif. Ini peran semua guru harus berperan. Ya. Kemudian dikerucutkan katanya di kalimat yang sudah positif ini dikerucutkan ke kalimat yang lebih sederhana dan mudah diingat yang berisi deskripsi kegiatannya. Ini diskusi membuat keyakinan kelas dengan 9B pada mata pelajaran bahasa Inggris. Langkah-langkahnya ini tadi memunculkan peraturan-peraturan yang harus ditaati di kelas yang telah disepakati bersama. Kemudian setelah itu menyaring dan mengubah peraturan tersebut menjadi kesepakatan kelas dalam bentuk kalimat yang positif. Yang terakhir menyimpulkan peraturan tersebut menjadi keyakinan kelas berupa nilai-nilai kebajikan dan universal. Nah ini ada beberapa peraturan atau tata tertib yang
kita kumpulkan dari anak-anak seperti halnya tadi yang kita membuat keyakinan kelas itu dari semua warga yang ada di kelas itu. Jadi tidak dari guru melainkan masukan dari anak-anak. Ini yang saya dapatkan dari anak-anak. Yang pertama, tidak boleh memakai sepatu di dalam kelas, kata anak-anak gitu. Bu, tidak boleh ya pakai sepatu. Nah, kemudian ada juga kalimatnya tidak boleh ngobrol saat guru menerangkan, katanya. Ini kalimat anak ya, murni kalimat anak. Kemudian dilarang mencuri alat tulis teman. Nah, bayangkan ini bahasanya. Ya tidak boleh, dilarang mencuri katanya alat tulis teman. Ya mungkin ini karena kejadian kan. Nah itu. Kemudian tidak boleh membuang sampah di kolong meja katanya gitu. Nah ini beberapa kalimat ini tidak boleh banyaknya tidak boleh. Ya. Nah ini harus diubah menjadi kalimat yang positif. Dan dari yang banyak-banyak itu kita kerucutkan juga positif ya. Padahal yang pertama misalnya izin terlebih dahulu ketika akan keluar atau masuk kelas gitu ya. Jadi kalimat sudah positif, jadi nggak solonok boy gitu, nggak kayak ayam masuk aja gitu. Ya jadi ini sudah mematuhi keyakinan bersama. Kalau saya tok dulu, assalamualaikum, Pak izin masuk gitu. Ya, ini kesepakatan. Kemudian mengucapkan salam ketika akan masuk ke dalam kelas. Ya, Ibu harus salam dulu Bu kalau masuk kelas gitu. Jangan selonok boy, ya udah silakan. Kemudian melaksanakan piket kelas. Ya, ini juga salah satu yang dilakukan anak-anak. Banyak Bu yang tidak melaksanakan piket soalnya. Ya sudah kita masukkan. Tapi ini kesepakatan ya semua ya gitu beda. Kemudian ada disiplin waktu. Ya itu juga dimasukkan. Membayar uang kas kan ya. Uang kas kelas tepat waktu. Nah ini juga dibahas. Ini betul-betul ini hasil diskusi dengan anak. Jadi kita tidak sepihak menerapkan ini. Kemudian melepaskan sepatu ketika berada dalam kelas. Kalau tadi kalimat kan jangan memakai sepatu, ya ini menjadi melepaskan sepatu ketika berada di dalam kelas. Jadi kalimatnya menjadi positif gitu ya. Itu selanjutnya memperhatikan ketika guru menerangkan, mengerjakan tugas tepat waktu. Nah ini yang banyak-banyak ini kita bisa kerucutkan lagi. Karena kayak disiplin waktu, mengerjakan tugas tepat waktu itu kan sebenarnya sama ya. Artinya esensinya sama. Nah, ternyata setelah dikerucutkan lagi, itu hanya menjadi keyakinan kelasnya itu hanya bertanggung jawab sama saling menghargai ketika dikerucutkan. Jadi nilai-nilai kebajikan universalnya itu cuma ini. Nah, misalnya kayak membuang sampah, jangan dibolong itu tindakan itu kan bertanggung jawab ya. Kalau misalnya tidak bertanggung jawab, itu yang terjadi. Kalau orang yang bertanggung jawab berarti dia tidak akan melakukan itu kan itu. Termasuk disiplin mengerjakan tugas ini juga masuk ke bertanggung jawab. Kemudian saling menghargai. Bagaimana misalnya kalau guru menerangkan atau siapapun yang sedang berbicara itu harus didengarkan itu kepada saling menghargai. Kemudian tidak memberi teman juga sama, saling menghargai itu. Nah ini dokumentasi kegiatannya yang sudah dilakukan ketika membuat kesepakatan atau keyakinan kelas. Nah ini juga yang sudah dilaksanakan itu praktek segitiga restitusi yang tadi ya, bagaimana itu dilaksanakan. Jadi dibuat skenario, ada 2 skenario bahwa anak ini melakukan yang satu saling ejek gitu, ada yang marah-marah ya, ini Devia ini marah-marah katanya ke Vino sampai dia bilangin belagu, dasar si Vino belagu sambil marah-marah gitu. Nah hanya dapat aduan. Ini kan sesuatu yang terjadi biasanya di kelas kan, sesuatu yang memang sehari-hari itu ada, yang begini itu ada gitu. Nah ini bagaimana caranya? Jadi ketika ini dibawa, jangan langsung ditegur di dalam kelas, dibawa panggilan. Ada apa? Jadi setelah curhat sebetulnya nanti ada videonya kalau misalnya ingin melihat langsung, sudah di-upload di YouTube. Ini hanya dokumentasi kegiatannya saja dengan skenario seperti ini. Karena pas ditanya alasannya kenapa, sebel udah Bu, panggil-panggil nama orang tua. Nah kan biasa juga kan itu yang memang kejadiannya, panggil tapi pakai nama orang tua kan kesel kan sebel kan gitu. Nah akhirnya ya dibalas lah gitu ya. Nah itu ketika ditanya ya alasannya itu karena marah, karena kesal dia ya, karena dia merasa berarti tidak dihargai ya. Kebutuhan dasar apa berarti yang mendasarinya? Berarti dia tidak merasa kasih sayang ya dari temannya, berarti dia merasa tidak diterima karena dengan disebutnya orang tua itu rasa kasih sayangnya itu terluka misalnya dalam ini ya. Nah bagaimana caranya? Nah setelah dihadirkan, ingat nggak? Karena kita sudah tahu kan alasannya apa, ingat nggak kita sudah bikin keyakinan kelas apa? Di kelas itu harus apa? Kita bertanggung jawab bersama, saling menghargai. Kalau saling ejek itu saling menghargai ya.
enggak Bu, nah gitu kan. Jadi anak sampai paham, oh ternyata itu yang dilanggar. Terus kira-kira apa yang dilakukan? Ya nanti lagi oh berarti Bu jangan gampang marah kalau diledekin. Ya iya. Terus gimana caranya sekarang biar suasana kelas jadi enak? Sering maaf-maafan, udah nggak marah lagi ya katanya gitu ya. Jadi itu sampai seperti itu, sampai anak memahami sendiri apa yang harus dia lakukan gitu. Nah ini memang agak jelimet karena kasus-kasus itu tidak segampang ini, kasusnya tidak semanis ini, tidak se-cute ini di lapangan ya. Saya tahu, saya juga merasakan. Jadi paham juga apa yang ada di pikiran Pak Recep Gemesnya di mana ini banyak pertanyaan soalnya kita memiliki masalah tidak semanis ini masalahnya kan tidak selalu se. Nah ini juga sama. Ini kalau masalahnya kalau tadi dengan sesama teman ini masalahnya ceritanya katanya Bu ini ngobrol Bu lagi pelajaran Bu Siti lagi pelajaran PKN ngobrol di kelas katanya. Skenario aja ya Bu ya, skenario katanya ketika pelajaran Bu Siti mungkin ngobrol karena kedengaran suaranya ke belakang jadi ngobrol gitu. Nah itu menunjukkan sikap saling menghargai dan bertanggung jawab gak itu? Enggak Bu, sampai dia sadar. Harus gimana ya? Minta maaf. Selain minta maaf gimana ya? Janji Bu gak ulangi lagi gitu. Nah itu barangkali yang bisa kita lakukan ketika anak melakukan kesalahan. Artinya komunikasi kita harus pertama itu mendengarkan apa alasannya gitu, jangan langsung diponis kamu tuh tahu nggak, kamu tuh bikin ibu marah, ibu tuh kesal gitu. Kadang-kadang yang kita ada seperti itu, tapi berusahalah untuk mengubah itu, memposisikan diri, kontrolnya itu, menumbuhkan disiplinnya itu karena kesadaran diri gitu ya gitu barangkali. Nah ini yang terakhir, nah ini umpan baliknya, umpan balik dari siswa setelah melakukan restitusi itu segitiga restitusi ditanya ini bagaimana perasaannya ketika tadi ibu melakukan ini, kamu ketakutan nggak? Enggak Bu. Kenapa nggak ketakutan? Ya soalnya bahasa yang dilakukan kan yang enak ya, ibu kan nanyanya baik-baik, nggak teriak-teriak gitu. Terus ibu nanya aja alasannya apa, ternyata anak juga ketika tanya maunya begitu, jadi tanya dulu alasannya kenapa gitu. Mungkin aja misalnya anak terlambat datang itu karena tidak ada yang membangunkan, karena dia tinggal sendiri, misalkan ada anak kita yang begitu ya. Nah itu tidak bisa sepenuhnya menjadi kesalahan anak, karena anak tidak bisa tumbuh sendiri. Berarti kita harus cari solusi bagaimana caranya supaya anak ini tidak kesiangan terus. Berarti harus koordinasi dengan orang terdekatnya gitu ya. Jadi kita itu kalau sebagai manajer itu tidak hanya menyalahkan, tapi cari solusinya bagaimana ya, mencari solusi yang terbaik apa yang harus dilakukan. Tapi kesadaran itu harus tumbuh dari anak. Kita hanya mencarikan solusi, tapi anak harus menyadari sendiri kesalahannya di mana dan harus dia lakukan gitu. Nah ini untuk lengkapnya ya sudah bisa diakses ini di videonya. Itu semua kegiatannya termasuk namanya umpan baliknya juga sudah ada di sana. Nah sampai sini sudah ngantuk lagi. Sudah ngantuk lagi, aman? Untuk ice breakingnya sedikit aja barangkali ya. Ice breaking dulu lah, biar agak pencerahan ya, bukan pencerahan, biar agak konsentrasi lagi, fresh lagi, biar gak ngantuk. Coba Bapak Ibu diangkat tangannya, satu jari aja, satu telunjuk aja. Putar-putar searah jarum jam. Ikuti sesuai perintah saya ya, perintah lisan saya. Tunjuk hidungnya. Tunjuk pipinya. Ya sekarang tunjuk kepalanya. Tunjuk matanya. Konsentrasi tapi masih berat. Bagus. Artinya masih terkonsentrasi, masih bisa lanjut berarti ya. Oke. Kalau sudah tidak konsentrasi, apa yang ditunjukkan saya biasanya ya diikuti gitu. Tapi sekarang masih konsentrasi. Bagus banget. Nah sekarang barangkali kita sudah bisa nanti ke sesi tanya jawab kali ya. Nah bolehlah kita langsung tanya jawab karena ini ada waktu, masih ada waktu sekitar 12 menit lagi ya. Siapa duluan yang mau tanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sri yang memberikan kesempatan untuk bertanya. Saya tidak akan terlalu spesifik ke kelas gitu ya Bu ya. Ini kita dari awalnya dulu, ketika kita merdeka
kurikulum mereka belajar gitu ya. Karena ya, di kita itu kan mungkin dari segi letak atau antropologi atau suatu daerah juga kan mungkin berpengaruh ya terhadap suatu pendidikan. Karena di kita itu kan mungkin ibu juga mengalami banyak siswa yang malah krisis motivasi untuk belajar gitu, malah terkesan cuek-cuek, masa bodoh mau nilai ada atau tidak ada, mau atau tidak ada. Jadi ya saya hanya minta pendapat saja sebagai calon guru penggerak yang mulia. Amin. Bagaimana menumbuhkan motivasi gitu Bu, atau kesadaran akan pentingnya loh pendidikan itu penting. Jadi jangan terkesan asal sekolah asal lulus gitu Bu. Yang mana menurut Ibu untuk menumbuhkan itu ini dari sebelum ke itu dari mungkin itu menurut saya penting Bu. Menurut saya kan penting karena kesadaran itu nomor satu. Setelah sadar akan pentingnya pendidikan itu mungkin dasar kalau siswa itu paham bahwa pentingnya pendidikan baru dia mau mengikuti, menurut saya mungkin seperti itu. Nah bagaimana menurut Ibu? Terima kasih saja Bu. Terima kasih Pak Reja, itu pertanyaan yang luar biasa ya, pertanyaan yang menjadi pertanyaan kita semua sebetulnya, yaitu karena dengan kondisi sekolah kita, lingkungan masyarakat kita di sini ya, itu memang motivasi untuk belajar itu sangat-sangat di bawah sekali. Hanya beberapa anak barangkali yang sudah benar-benar sudah memiliki motivasi yang lahir dari dalam diri gitu, yang lainnya itu masih harus dipaksa. Jadi masih belum sadar bagaimana caranya. Nah ini berarti tugas kita ini harus bisa menyambungkan antara pelajaran dengan belajar dengan kebutuhan dia di masa yang akan datang. Jadi kita harus membuat anak mengerti tujuan belajar teh apa gitu. Ya, mengaitkan itu dengan kebutuhan anak. Sebetulnya untuk apa sih belajar teh gitu. Jadi belajar itu bukan untuk setiap hari minta uang, datang ke sekolah, ketemu teman, hahaha, kemudian naik. Bukan seperti itu, tapi dia harus tahu untuk apa belajar itu. Apa keuntungan orang yang belajar dan membedakan dengan orang yang tidak belajar. Apa yang bisa membedakan itu. Kita harus bisa menumbuhkan kesadaran itu. Jadi untuk apa kita belajar itu mereka harus tahu. Kadang-kadang anak tidak ngerti belajar itu karena disuruh. Kenapa kalian ke sekolah? Dari disuruh. Memang anak usia itu harus belajar tanpa tahu fungsinya untuk apa. Makanya itu anak-anak selanjutnya setelah dari SMP juga kan kalau ikut bisa ikut-ikutan, kalau melanjutin kan ya melanjutkan juga gitu. Karena tidak tahu dia mau apa. Ya, jadi kita mulai harus menggali dari awal. Mungkin inilah seharusnya yang dimasukkan dengan ada yang asesmen diagnostik ya. Asesmen diagnostik itu kalau diterapkan di kelas 7 jadi mengetahui motivasi mereka untuk belajar apa, cita-citanya menjadi apa. Mereka harus punya cita-cita. Kita harus benar-benar bisa menggambarkan mereka menjadi apa. Dan mereka harus benar-benar merenungkan menjadi apa. Kalau mereka sudah punya cita-cita, itu nanti otomatis kita bisa kami tidak akan menjadi guru kalau tidak belajar. Ya, jadi, selain itu kita juga mungkin sekali-kali ini harus jadi pemikiran bersama barangkali makanya kita itu harusnya sekali-kali mengundang bisa orang tua murid, bisa juga pihak sekolah untuk memberi motivasi kepada kita yang menceritakan seolah itu sesuatu yang udah ibu, udah pacar, udah pasti ngomongnya begitu. Nah, tapi kalau mereka misalnya mendapatkan dari orang-orang yang memang sudah benar-benar mengalami hidup, ya bisa menyambungkan itu. Oh ternyata benar loh adik-adik. Ketika saya kakak nih misalnya gitu, kalau jadi alumni misalnya, ketika kakak belajar dulu sama kayak kalian misalnya, sabolo tuh, sabolo apa hubungannya belajar matematika dengan hidup misalnya, apa sih urusannya mau belajar bahasa Inggris dan saya mendapatkan di Inggris ini misalnya gitu, apa sih sebenarnya kan? Nah ternyata setelah cari kerjaan ternyata oh iya harus bisa bahasa Inggris ternyata. Nah itu kita kadang perlu juga pihak lain yang melakukan itu. Ya, jadi untuk pencerahan, untuk suasana baru, nah itu mungkin salah satu yang bisa menumbuhkan disiplin itu, ya, atau menumbuhkan motivasi itu. Jadi kita kayaknya harus sekali-kali carilah alumni misalnya yang sudah berhasil. Ini loh motivasi kita, ya, begini loh. Kalau misalnya rajin itu begini. Atau misalnya mereka yang merasakan dulu saya tidak terlalu rajin, sekarang ternyata makanya akhirnya bisa
sekian biar lebih bangsa, itu juga buat meningkatkan motivasi itu sama. Ya, jadi intinya kalau yang bisa kita lakukan barangkali mulai sekarang itu menghubungkan antara fungsinya, manfaatnya pendidikan itu apa untuk kehidupan anak-anak gitu. Jadi harus ada benang merahnya, harus naik gitu. Kayak misalnya Pak Reza mengajarkan logis apa gunanya kehidupan ke depannya. Kayak tadi misalnya market day misalnya, atau ada misalnya kayak bazar itu ngapain juga ngajarin begitu gitu. Ya, itu mereka harus tahu kenapa diajarkan seperti itu. Kita sedang mengajarkan mereka untuk bertahan hidup. Suatu saat nanti kalau kita misalnya membutuhkan sesuatu, kalau kita punya keahlian, itu kita bisa bertahan hidup dalam kondisi apapun gitu. Dalam setiap materi itu kita harus mengaitkan materi itu dengan kehidupan yang nyata. Jadi tidak ngawang-ngawang, jadi tidak ngambang sekolah ya sudah, anak-anak seharusnya sekolah seperti itu, anak sekolah mereka harus belajar gitu. Dan kita juga harus pandai-pandai membaca situasi, karena zaman sekarang itu berbeda dengan zaman kita dulu. Nah itu ya, jadi harus bisa membuat pembelajaran yang lebih menarik, yang sesuai dengan zamannya mereka. Kalau kita tadi misalnya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kalau kodrat alam yang tadi yang yang kita bilang kodrat alam itu yang di sini, alam kita di sini, situasinya begitu. Banyak anak yang putus sekolah, banyak anak yang dari broken home ya, yang orang tuanya bercerai dan lain sebagainya. Itu kodrat alam lingkungannya seperti itu. Nah kodrat zamannya yaitu tadi, zamannya sekarang sudah harus pakai digitalisasi, pembelajaran juga harus bagaimana yang menarik sesuai dengan dunia mereka, biar jangan bosan gitu. Nah sekarang kayak saya juga oke, berarti anak-anak ternyata kemarin setelah menyebarkan survei itu, anak-anak pengen seperti apa sih pembelajaran yang menyenangkan bagi anak-anak. Outing kelas ya. Kali mereka pengen outing kelas, pengen suasana baru, tidak selalu harus di ruangannya yang networknya juga bisa kan gitu ya. Pengen sekali-kali atau main ke mana, melihat sesuatu hal yang baru, belajarnya itu di luar, biar pikiran agak fresh katanya gitu. Oke, selain itu apa? Pakai media Bu. Ya, berarti sekarang mau tidak mau ini harus sering dipakai ruangan ini. Karena kalau misalnya kita pakai fokus di buka pasang kelas itu beresiko ya, rusak dan sepeda lama. Kalau kita tinggal lebih gampang gitu. Nah ini berarti ini juga harus kerjasama, karena apa, harus kolaborasi. Di sekolah itu tidak boleh itu hanya satu orang, dua orang misalnya gitu. Semua orang harus berkolaborasi menciptakan pembelajaran yang menyenangkan kayak gimana gitu. Ya, jadi biar jangan bosan, ke kitanya bosan, anak juga mentok jadinya gitu. Jadi tidak ada anak itu jadi seolah-olah dunianya anak sudah di dalam kelas aja, padahal dunia itu luas sekali. Sekali bawa anak keluar, tidak selalu harus fisiknya keluar, tapi pikirannya keluar gitu. Barangkali ya, Pak Reza kira-kira begitu. Masih lanjut? Karena ini sebenarnya banyak ya Bu ya, yang punya sebetulnya pemborongan ini ya. Cuman kalau terbatas nanti waktu kita kesempatan. Nah kan kenapa saya sadarkan dulu kan tadi kan, karena kan kita juga di sini kita tidak ini ya Bu ya, tidak mengerti, kita juga sering menerapkan yang tadi sebagai pembukulung gitu kan. Ya karena memang menurut kita mungkin sudah mentok harus bagaimana ini, karena mereka tidak sadar bagaimana cara menumbuhkan kesadarannya loh gitu. Ya, dikasih tugas ini gak jalan, dikasih yang banyak menurut saya itu menyenangkan gitu, ada yang suka, ada yang tidak, malah ada yang sesuatu yang mengerjakan sesuatu itu yang hanya yang dia suka saja gitu. Kalau misalnya materi yang tidak dia suka, dia dikerjakan sama dengan nilai atau naik atau tidak gitu kan. Makanya tadi pasti menjelaskan itu. Nah, kita bagaimana menerapkannya nih di sini sekolah kita ini gitu tuh, biar kita tidak menjadi pembuku. Memang kan kayak tadi mungkin pentingnya tadi yang dijelaskan tadi, mungkin pertanyaan pertama kesadaran dulu, bahwa sadar dulu bahwa kita itu penting, harus bisa mengenal kehidupan sehari-hari, yang kehidupan nyata lah ya, kalau belajar itu apa gitu. Mungkin dengan cara seperti itu mudah-mudahan itu bisa gitu kedepannya. Jadi tidak sekolah lulus sudah kawin. Nah, tidak sedikit juga kan siswa kita yang keluar SMP itu
Gimana tuh? Silakan guru yang lain. Ini sudah menambahkan Bu, tadi dalam maksudnya sudah bagus perumpamannya sudah sangat jelas. Mungkin gini ya Pak Reja ya, saya pribadi ke anak-anak malah lebih cenderung kayak gini. Kalian sekolah itu tujuannya bukan dapat ijazah. Saya selalu kayak gitu. Kenapa kalau kayak gitu? Soalnya kalau misalnya kalian berpikirnya sekolah sama dengan dapat ijazah, mereka hanya akan berpikir gimana caranya saya mendapatkan nilai. Dan artinya dengan tanda kutip ya Bu ya, mendapat nilai itu banyak. Kita nggak bisa pungkiri loh. Anak-anak yang main satu pada saat kita tanya mereka jawab. Artinya mereka hanya berlomba-lomba hanya dapat nilai aja. Hanya sebuah angka. Bahkan kalau misalkan yang lebih parahnya lagi, saat mereka bertujuan untuk ijazah itu untuk mencari kerja. Nah itu sangat diramu sekali. Kenapa saya tidak setuju? Karena apa? Karena orang berpikiran kayak gini. Oh, berarti kalau saya sekolah berarti tujuannya kerja. Akhirnya pada saat tidak sesuai dengan ekspektasi dia akan merasa kecewa. Nah itu saya malah suka menumbuhkan sedikit-sedikit atau membuat mata mereka terbelalak. Tujuan kita di sekolah atau tujuan kita berpendidikan itu bukan untuk dapat ijazah, tapi untuk merubah pola pikir. Artinya apa? Kita jadi bisa membedakan mana orang yang berpendidikan, mana yang tidak. Ibarat kata maaf ya, bukan berarti saya merendahkan sebuah profesi. Tukang amun pakai baju seragam, kelihatan anak sekolah kan? Ya. Tapi kalau misalnya yang membedakannya apa? Tingkah laku, tata krama, itu yang kita dapat di sekolah. Sedangkan kalau ilmu, kita tidak bisa pungkiri loh Bapak Ibu, Google lebih pintar. Benar nggak? Bahkan kita juga banyak minta tolong ke Google ibaratnya kan. Namun tata krama, sikap, adab itu nggak ada. Dan itu diajarkan oleh guru. Makanya dari itu saya lebih cenderung ke anak-anak, jangan kalian sesekali sekolah itu untuk mendapatkan ijazah, karena ujung-ujungnya ijazah adalah untuk mencari kerja. Dan saya sangat tidak setuju untuk itu. Nah makanya dari itu mungkin Bapak Ibu bisa dari sekarang mungkin lebih ke anak-anak tuh sekolah bukan buat cari kerja. Iya. Jadi ujung-ujungnya mereka berpikir, oh iya saya tuh sekolah tuh mendapat ini. Mungkin itu aja sih penambahannya Ibu ya. Boleh sedikit tambahan juga? Boleh. Sekilo, 2 kilo. Ya, dinamikanya. Seru ya. Seru ya. Kita jangan tanya ke siswa 10 tambah 10 karena pasti hasilnya pasti hasilnya 20. Jangan tanya 10 tambah 10 analoginya seperti itu. Saya kemarin coba gimana caranya buat seperti itu, ternyata hasilnya jadi banyak, jadi variatif gitu. 20 itu kalian dapat dari mana? Bisa 1 tambah 9, bisa 2 tambah 8, bisa 5 tambah 1. Ternyata lebih seru seperti ini menurut saya gitu, daripada kita dites satu materi 5 sama dengan berapa pasti 10 gitu, hasilnya anak jawab 10 gitu. Analoginya itu seperti itu. Kemarin saya coba berupaya ke belakang coba memang lumayan agak efektif gitu, khususnya di sekolah ini gitu. Jadi mereka juga kadang ini mencoba hal-hal yang baru gitu, namun mungkin ada keterbatasan
saja kan berarti bukan kesadaran dia sendiri. Dia ingin sesuatu, mendapatkan sesuatu. Nah, yang kita harus coba itu adalah membuat mereka paham. Mereka itu butuh ilmu. Ilmu itu terberat bawa di Quran sedang. Orang yang berilmu itu kemanapun dia pergi, dia bisa hidup. Insya Allah bisa hidup. Mau ditempatkan di negara manapun, mau ditempatkan di tempat manapun, dia akan bisa bertahan hidup dengan ilmu. Beda dengan orang yang membawa harta, bawa koper sekian puluh, berat bawa. Tapi bawa ilmu, kita cuma pecahan aja bawa baju seperlunya, bisa kemana-mana dengan ilmu. Itu barangkali yang bisa dianalogikan ke anak-anak. Kemudian yang Pak Rizal tadi disebutkan itu sebetulnya nanti yang materi saya selanjutnya itu ada pembelajaran berdiferensiasi. Itu yang membuat pembelajaran itu menarik. Jadi kita itu harus membuat pembelajaran itu berdiferensiasi. Diferensiasinya diferensiasi ada konten, kemudian ada prosesnya yang berbeda-beda, kemudian ada hasilnya. Sumbernya itu jangan kalau satu sumber textbook aja jangan sekarang. Jadi kita boleh, anak tuh boleh searching lewat Google, bisa dari nonton TV, bisa nanti dari TikTok dan apa. Pokoknya sebanyak mungkin sumber yang bisa mereka dapatkan. Nah itu kan nanti mengakomodir dia yang suka audio, dia yang suka visual, dia yang kinestetik itu terakomodir semua. Termasuk nanti prosesnya ada yang mengajarkan perorangan, ada yang mengajarkan berkelompok, dan begitu. Nah itu nanti didiferensiasi termasuk di produknya. Jadi nanti jangan diseragamkan sama produknya itu. Kalau mereka yang suka misalnya bikin video bentuk hasilnya kan bikin video. Tapi kalau misalnya anak yang suka nulis misalnya ini bentuknya saya mau pengen referensinya misalnya dalam bentuk tulisan, silakan. Artinya kita membebaskan anak berekspresi. Yang penting materi kita pokoknya yang ingin kita ajarkan itu nyampe gitu, paham gitu. Adapun bentuk nanti hasilnya beda, itu tidak masalah. Itu barangkali untuk selanjutnya. Tapi tadi karena sudah disinggung, ini belum luar biasa ini diskusinya. Saya sangat menghargai, terima kasih banyak Bapak Ibu. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, kira-kira ini kita masih lanjut atau tidak? Karena ini waktu sudah menunjukkan jam berapa ini? Sudah lewat ya? Tapi bukan salah saya ya, karena Bapak Ibu kan semangat sekali. Artinya karena kesepakatan kita, keyakinan kita tadi, kesepakatannya sudah melewati ini, sudah jam sekian. Berarti kita sudah ya Bapak Ibu. Untuk selanjutnya barangkali mari kita ucapkan hamdalah untuk menutup kegiatan ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan hari ini itu akan membawa pencerahan untuk kita, untuk pencerahan untuk kita bagaimana menjadi guru yang lebih baik. Alhamdulillah Raposan kita sudah baik, semuanya sudah baik. Tapi kan kita selalu ada di proses ya, sama semua orang juga ada proses menuju yang lebih baik, lebih baik. Barangkali terima kasih atas kerjasamanya. Itu mari kita tutup acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau itu dulu foto semua.